here it is, di mana pesawat bergerak dari Mars Electric menuju ke Bullseye. Yes, sudah pasti yang namanya observatory graveyard, Bullseye dan juga shipyard akan langsung bersinggungan banget. Terutama kalau gue perhatiin masih pada banyak yang nahan pesawat juga. Tapi lo, kenapa baru setengah pilot berjalan sudah mulai melakukan destinasi untuk turun, Pak ya? Wah, cukup berdekatan ya, tapi di lain sisi kita bisa ngeliat juga ada tim 8 yaitu tim SAS yang bakal bertemu dengan tim Onyx dan bakal ngontes satu tempat yaitu hanggar yang arah di Kota Tua. Wow, udah ada tembak-tembakan juga di sana. Oke, kita bisa lihat di sini saudara e-sport akan merasakan hujan peluru dari belakang itu. Onyx bisa tentunya ya, Mil pun bakalan merasakan serangan juga dari arah atas. Tayo pun ada di depan, dimana kalau kita lihat bakal diberi tolong dulu tapi nggak sempat ketolong. Famas berhasil mendapatkan darah pertahanan first blood dari Wiza tentunya, dimana menang pun bakal coba dilulantakan di sini. Onyx bakalan coba menghantam habis para pemain yang ada di depannya, dimana di sini juga Mang sudah tidak bisa tertolong lagi, berhasil dieksekusi oleh kawan-kawan dari Onyx. Oke, tersisa satu orang yaitu Yamil yang menjadi decoy, menjadi makanan untuk menyelamatkan seorang mistik. Benar-benar pergerakan dari seorang Onyx, Tayo dan kawan-kawan mematahkan pergerakan yang akan diambil oleh SAS, yaitu bergerak ke arah Kota Tua, di mana ketika Wiza memegang Famas ya berhasil meng-knockdown satu orang, udah menjadi satu pukulan mental buat timnya tentunya. Yes, dan yang tersisa di sini adalah Mystic, di mana Mystic juga salah satu support juga, player support yang memang harus diperhitungkan. Harus diperhitungkan, dan dari segi positioning juga dia beberapa kali cukup melakukan clutch play juga. Betul. Jadi ini nggak boleh diremehin, walaupun walaupun si Mystic sendiri bisa aja Mystic survive sampai zona berikutnya. Dan kalau kita lihat juga sekarang, ini yang menarik adalah observatory mana nih penghuninya? Observatory yang kosong ya? Mana nih penghuninya? Katanya minta didatengin tapi nggak ada observatory orang. Iya, betul banget. Tapi di lain sisi kalau kita melihat dari segi pergerakan, udah ada tim yang bakal bertemu di daerah Mil. Kita bisa ngeliat gimana IOG yang ngeluting di daerah Riverside bakal coba naik untuk ke arah Aero. Oh, di mana Aero juga sepertinya udah mulai melakukan setup dan pastinya cukup ketat juga posisinya. Ini bakal jadi satu tantangan tersendiri untuk Island of God kan? Emang mereka nih benar-benar anti klimaks batatannya, Pak. Betul banget, kita bakal menyaksikan gimana IOG Hands di sini udah bakal coba untuk memberikan info buat teman-temannya. Dia udah ngelihat ada seorang Black di sebelah kanan, coba memberikan info kalau ternyata masih ada satu squad full. Bakal langsung dikomit ke depan, bakal coba untuk bergerak, sementara satu orang melakukan flanking ke sebelah kanan. Ada Lord di sana. Lord benar-benar menjadi ujung tombak dari timnya untuk menghalang pergerakan dari orang yang mau dikunci di depan, yaitu Aero Wolf. Yes, seperti biasa Lord melakukan peranannya, melakukan flanking dari segala arah tentunya. Mungkin dimana udah langsung diledakkan saja barrel oil untuk penyelamatan diri tentunya, supaya tidak terjadi ledakan yang tidak diinginkan, dimana udah saling berdekatan satu sama lain, sudah merasakan kehadirannya, eksistensinya pun sudah mulai terasa, firing pun sudah dilakukan oleh seorang Lord tentunya dengan Kar 9 lah, ya. Kunci dari IOG sendiri adalah seorang Lord gak boleh sampai terkena down duluan kalau mereka mau buat posisi mengunci ini berhasil. Dan kuncinya benar-benar ada di Lord yang menggunakan Karnya tentunya, coba untuk melakukan pick off satu orang. Ketika Lord berhasil mendapatkan satu orang dari Aero Wolf, objektif sudah clear dan teman-temannya bakal langsung masuk ke dalam buat ngehajar semuanya. Ini yang paling gue tunggu di fase turnamen major, dimana kalau kita lihat kapan lagi ada perang early atau setup early di daerah Mil, Pak. Yes, benar banget. Biasanya Setup Mil kan early langsung rush gitu ya. Betul, ini benar-benar melakukan setup dua-duanya, coba saling mengunci, dan zona pertama udah keluar, ternyata zonanya ada di tengah-tengah plantation. Ini cukup jarang, tapi di lain sisi juga kita mendengar udah ada fight lagi di sana. Yes, Mil pun berhasil mendapatkan satu rastis, di mana masih ada Zixia juga dengan Kar 98, tapi di sisi lain harus mulai melakukan inisiasi juga. Saat lagi pemain dari orang pun mencoba dan hilang, masih bisa menyelamatkan diri. Deadly dengan segala upayanya mencoba menggunakan glue wall untuk pertahanan diri, di mana di samping pun sudah ada Pew yang coba memantau pergerakan dari Onyx di sini. Ares di mana Resco balik ke depan, begitu dia satu orang Pew dan juga bersama Amex sudah memanfaatkan knockdown dari Onyx. Ares menyisakan satu orang aja, membuka Deadly, berhasil save the day untuk timnya, di mana kalau kita perhatikan masih ada Lau bersama Zixia juga, walaupun sudah kehilangan Rastis. Kali ini menjadi kabar buruk tentunya buat Aura, di mana Lau dan kawan-kawan tiga orang tersisa Desi yang bakal coba untuk kabur. Kalau lu lihat tadi setup yang udah dimiliki sama Aura udah bagus banget, sampai akhirnya Piu yang coba buat jalan ke depan harus terkena down, diduelkan oleh seorang Red Bull di sana dan langsung dieliminasi begitu aja. Even 3 lawan 3 sampai akhirnya ada yang nyusul sampai terkena down lagi, sampai akhirnya 3 lawan 2 Deadly nggak bisa berbuat apa-apa. Deadly dipukul mundur dan coba untuk menyelamatkan placement point. Yes, dan gue suka banget moving dari Onyx Ares ini benar-benar nggak tergesa-gesa untuk fokus
aja dengan XM8 dari seorang looting juga. Setup posisi yang bagus. Oke, di sini dari Boom sendiri punya advantage, yaitu ada satu patahan yang bisa mereka manfaatin. Mereka bisa coba bergerak mengikuti pergerakan dari First Rider ke sebelah kanan. Mungkin 2 orang bisa dijalanin ke sana, sementara 2 orang menjadi decoy di sebelah kiri. Yes. Gimana caranya pergerakan dari seorang Boom Esport di sini nggak bisa dibaca oleh tim dari First Rider. Dan kita lihat di sini bener aja mereka udah coba untuk ngambil ke kanan, tapi nggak bakal kontes kayaknya. Nggak bakal kontes, mereka pun lebih cenderung mencari sisi amannya dulu, dan sepertinya ada UAV juga yang cukup merepotkan untuk Betul. kedua tim, so mereka harus tarik, terutama untuk bom itu sendiri. Yap, dan kita bakal melihat di sini gimana dari pergerakan Boom sendiri, mereka bakal langsung securing tengah zona, core dari zonanya, di mana Yes. mereka tahu ketika mereka ada di tengah zona, mereka nggak perlu banyak moving untuk masuk ke zona selanjutnya. Ya, tapi mereka harus tetap respect juga atas fitur mereka, karena kalau kita perhatiin nih udah mulai saling berdekatan, bahkan Island of God pun sedikit lagi kalau sampai datang ke Sipil sudah mulai boleh notice di sana tidak kosong, Pak. Betul banget, dan lu lihat pergerakan dari Island of God sendiri yang sangat berdekatan dengan Louvre ya, kayak benar-benar mereka coba berjalan ke arah Sipiar tadi ketika mau kontes dengan Aero, walaupun gak jadi akhirnya, tapi dua-duanya bakal coba bergerak ke arah yang sama juga gitu. Yes. So, kita lihat aja di mana kalau kita perhatikan ini dari Onyxnya juga mulai main menahan, dan Deadly tidak lari jauh dari Mars Electric yang seharusnya Deadly bisa aja lari ke Sentosa dan lari ke Kota Tour. Betul, dan Deadly sendiri ngikutin jejak yang dibuat oleh Onyx sendiri, Oh. menjadikan Onyx tank dia Oke. untuk masuk ke zona selanjutnya. Oke, such a good move menurutku, Yes. karena emang ini bisa aja selama Deadly-nya tahu pasangan-pasangan dan momentum-momentum kapan dia bisa manfaatin titik lengahnya Onyx. Betul banget. Sementara itu kita bakal beralih ke arah Louvre. Di sini kita ngeliat gimana Federa dan ada IOG juga yang udah sadar atas presence dari Louvre. Mereka nggak mau memaksakan untuk kontes ke dalam, mereka benar-benar berputar lagi. Dan sementara Louvre-nya sendiri udah memiliki resource yang aman sangat cukup. Yes. IOG kehilangan sedikit resource ketika mereka nggak bisa ngeratain satu squad di mil dan nggak bisa ambil resource-nya. Artinya dari IOG sendiri mereka nggak bisa makan banyak dan mereka nggak bisa memiliki satu resource yang bisa ngelengkapin mereka masuk ke mid game. Kecuali dari airdrop. Jadi mereka Oke. benar-benar manfaatin semen airdrop doang dengan posisi obstacle dan juga komponen kayak gini. Menurut gua IOG itu cukup sulit, tapi dengan catatan dia juga cukup safe sebenarnya. Oke. Ya kan? Jadi memang high risk high reward. Dan Iya. kalau boleh gua sindir lagi sedikit, di sini udah ada plantation yang semakin berdekatan. Ya, kalau gua singgung ke turnamen-turnamen sebelumnya, di mana kita bisa ngeliat ketika ada zona di sini, zonanya bakal sedikit menarik ke Katulistiwa. Kalau memang Katulistiwa. case-nya sama, itu bakal ada di pertengahan antara Plantation dan juga Katulistiwa. Yes, intinya Plantation sama Bima Sakti harusnya masih menjadi bagian dari zona selanjutnya, yang mana akhirnya gue sebenarnya tadi nunggu-nunggu gimana bos bertemu sama Onyx, tapi kita simpen dulu karena sudah ada firing tentunya ke arah depan dari Dranix, Vendetta, di mana Boom sedikit banyak sudah mulai merasakan peluru-peluru yang datang dari Dranix. Sementara itu sudah mulai kembali siapkan satu Fractionate masuk ke dalam rumah kayu, tentunya cukup sulit juga di media Yoga Padang. Nggak bisa membuat bayangan tertumpul terpenuh gitu ya, dan ada Jaka sudah mulai lakukan firing. Setup harus cepat karena bukan aja satu bajunya datang. Oh, Randy 50 bola di depan Randy maju ke depan. Satu Selawan juga buka-buka. Satu orang lagi dari Boom sampai ada Oh Boom. my Harga diposisikan 12. Tapi dari jauh masih ada First Rider yang bakal coba jadi operasi walaupun Yes. nggak cepet. Gue bisa ngeliat gimana tadi Dranix benar-benar memanfaatkan kondisi yang dibuat oleh First Riders dan juga Boom. Yes. Mereka ngeliat lagi ada tembak-tembakan, benar-benar Dranixnya masuk, coba spam granat 2 langsung sekaligus. Ketika udah berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, komitnya nggak ditahan-tahan lagi, langsung dihajar lagi. Yes, dan nice banget dari Darto tadi sempat menggunakan info box yang mana ini cukup berguna untuk tim mereka untuk memastikan kira-kira zona selanjutnya di mana dan bisa melakukan inisiasi juga di momentum berikutnya ya. Iya, dan kita ngeliat di sini masuk ke zona ketiga, 11 tim, 36 orang yang hidup, temponya bener-bener lambat, membosankan buat gua. Lumayan jauh dari ekspektasi kita, Yes. di mana sebenarnya format juga sudah mulai berubah dari segi poin. Yep. Harusnya ini bisa jadi satu dorongan mental juga buat mereka untuk main lebih lepas. Mengingat ini juga baru match day pertama di fase liga. Oke, dan sekarang kita bakal lihat gimana Darko dan kawan-kawan coba bergerak untuk securing next zone yang Yes. udah mereka baca. Yep. Artinya mereka udah tahu kemana mereka harus bergerak, tapi di depannya udah ada IOG yang lagi coba nyebrang nih. Bukan cuma ada IOG, ada Aero Wolf di
sampingnya, dan juga sebenarnya ada Boss Esport bersamaan mulai melakukan firing tentunya. Sudah mulai terasa Apollo dan kawan-kawan mulai melakukan inisiasi sepertinya lebih cenderung mengamankan, tapi di sisi lain seperti Igap mendapatkan duet dari Aerowolf. Yes, dari Iga berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, tapi nggak mau terlalu terburu-buru tentunya. Masih coba nahan-nahan aja, masih coba untuk lihat-lihatan aja dari masing-masing tim. Ada Kapten J di sana kalau kita perhatikan sebenarnya di arah minimap. Yap, Sudah mulai terlihat, tapi masih tetap fokus dulu untuk sementara ke arah Aerowolf karena memang cukup berdekatan.